Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu nuridu an na'kula minha. Wahai Nabi Isa, kami mau makan darinya, makanan itu, hidangan itu. Karena memang ini menunjukkan alasannya ini Al-Hawariyun minta karena ada kebutuhan. Satu, kalau sudah terdesak Bapak Ibu, boleh kita berdoa dengan doa yang biar tidak masuk di akal. Seperti doanya Nabi Musa waktu dia ke Madian, waktu sudah dia bantu putrinya Nabi Syuaib. Menurut tafsir 7 hari 7 malam dia tidak makan. Lalu dia angkat itu batu penutup sumur, bisa diangkat sekitar 10 orang, tapi dia sendiri angkat. Ini dalam keadaan lapar. Bagaimana kalau barusan sudah makan? Dia angkat, dan sesudah itu dia bantu, lalu pergi baring di bawah pohon. Apa dia bilang? Rabbi anzilni min khairin. Ya Allah, turunkan kebaikan bagi kami. Maksudnya itu makanan. Dia berdoa, tidak lama ada yang undang makan. Dia tidak berkata datangkan makanan di sini, enggak. Dia bilang turunkan kebaikan bagi saya dalam keadaan lapar. Maka putrinya Nabi Syuaib datang. Apa dia bilang? Inni abi yaduk. Sungguh bapakku mengundang engkau di rumahku. Mau ditraktir. Jadi boleh berdoa Pak dengan doa tidak mendikte Allah. Jangan ajari Allah soal makan. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa soal makanan, dia tidak mendikte Allah. Ketika Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Ya Allah, datangkan rezeki di sini. Rezeki apa? Rezeki buah-buahan. Samarat. Tidak dikatakan tumbuhkan pohon di sini, tapi dia bilang datangkan rezeki buah-buahan. Jadi tidak ada batang pisang, tapi buah pisang paling besar ada di Mekah Pak. Tidak ada batang jeruk, tapi buah jeruk paling besar ada di sekitar Masjidil Haram. Tidak ada batang apel, tapi buah apel yang paling besar dan segar ada di situ. Dari mana? Cara Allah mengirim. Tidak perlu didikte, tumbuhkan, pelihara, tidak. Itu terlalu rumit doanya begitu. Jadi kalau mau jamaah sekalian, dalam keadaan kita punya sebab-sebab doa itu dikabulkan, minta sama Allah, ya Rabb, saya butuh rahmat dan pertolonganmu, terserah dengan caramu. Terserah caramu. Jangan ajari Allah. Terserah. Apakah ada tiba-tiba, tidak perlu kita ke mall. Ke mall tidak perlu. Tapi ya Grab sudah cukup. Ya, karena ada orang bilang kalau istrimu sudah jarang ke mall, waspadai apa itu? Waspadai dia, mungkin tindis apa sudah jadi online. Itu karena itu mas kalian, insya Allah ternyata soal makanan Pak salah satu kunci perbaiki doa dan hablum minallah kita wa hablum minannas kita. Banyak caranya Pak yang Allah Subhanahu wa taala kirim.
wa tatma'inna qulubuna, supaya hatiku lebih tenang. Maksudnya kan tenang itu hati Pak kalau melihat sesuatu keajaiban. Sebagaimana Ibrahim kan? Apa doanya Ibrahim? Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati lalu hidup kembali. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Ibrahim, kau belum percaya sama saya bahwa saya bisa menghidupkan? Saya percaya. Qala bala, yakin sekali ya Allah. Walakin, akan tetapi liyatma'inna qalbi, supaya tenang, mantap itu hatiku, semakin kokoh keyakinanku. Ini tujuannya al-hawariyun, supaya semakin watatma'inna qulubuna, semakin tenang melihat cara Allah itu. Itu kenapa sahabat-sahabat Pak itu kokoh keimanannya di hadapan Nabi, karena sering sekali didemonstrasikan itu kebesaran Allah yang tidak masuk di akalnya, tapi jadi. Beda umatnya Nabi Musa. Ada lebih 10 keajaiban di awal surah Al-Baqarah, tidak mau juga beriman. Laut Merah sudah dibedah, sudah dibelah. Batu-batu sudah keluar air. Tidak tahu mau beriman. Kadorok memang tong itu. Jadi saya itu kalau melihat orang kadorok Pak, ku ingat kurasa umatnya Nabi Musa. Ya. Jadi saya sering berdoa, ya Allah jangan jadikan umatnya Tajdidul Iman menjadi seperti umat kadoroknya umat Nabi Musa. Lain dikasih tahukan lain tona kerja. Iya. Kalau di sini masya Allah Pak, saya terasa nikmat bersama Bapak Ibu. Terasa nikmat. Banyak sekali kenikmatan yang saya rasakan bertemu dengan Bapak Ibu. Banyak sekali rasanya yang saya tidak kerja, Bapak Ibu sendiri yang lanjutkan. Saya itu biasa bersyukur Pak kalau baca riwayatnya Nabi Musa bersama dengan kaumnya baru ketemu hari ini. Saya bilang apa yang membuat saya tidak bersyukur? Umatnya Nabi Musa Pak, kadoro na kadoro. Memang kadoro internasional. Di atas na kadoro. Apalagi berikutnya ini makanan. Wa na'lam kada sadaqtana. Ya, supaya kami tahu bahwa engkau betul-betul kamu Nabi Allah kepada kami. Kamu benar. Kamu ini bukan biasa-biasa. Kamu Nabi Allah. Sering Pak begitu. Jadi Nabi itu diperlihatkan sesuatu yang di luar akal supaya umatnya itu tambah yakin kebenaran nabinya. Ini coba bayangkan kalau tiba-tiba ada meja Pak turun dari atas. Dan mejanya ini Pak menurut riwayat ketika dimakan 4.000 orang makan. Orang yang pertama makan dengan makan yang paling terakhir itu keadaannya persis seperti semula. Tidak ada perubahan. Beda kalau kita makan sama-sama. Yang pertama makan alhamdulillah. Yang terakhir Pak pirin namami. Seperti kalau buka puasa undang-undang hadirilah buka puasa. Berarti orang-orang puasa toh? Orang yang puasa ini alhamdulillah makan es buah, ini kue-kue secukupnya. Sudah itu pergi ke masjid. Pulang dari masjid itu yang ambak orang yang tidak puasa sebagian. Habis Pak. Sabar. Langsung Nabi bilang, insyaallah orang sabar disayangi oleh Allah. Itu mami dalilnya. Dalil penenang hati. Ya, itu mami. Ya, saya tuh senang dengan cara kita di Jamaah Tabligh Pak. Saya sering menyaksikan itu makan bagus ditiru dalam posisi itu. Kalau makan kita sama-sama apa itu prasmanan Pak? Kalau makan kita sama-sama
Itu yang paling pertama, sedikit sekali ambil. Yang kedua tambah-tambah sedikit. Terakhir sekali itu paling banyak. Siapa yang pertama dia paling sedikit, karena dia bilang saudaraku di belakang, saudaraku di belakang, saudaraku di belakang. Kalau mau tes keimanan kita Pak, persaudaraan, coba undang jamaah Tajidul Iman makan dengan prasmanan. Judulnya mentes persaudaraan. Jadi kalau keundang ke makan di sini, tanya memang ada dulu Ustaz, ini sebenar-benarnya atau soal? Tes ke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rindu Pak ya, kita rindu. Itu tadi yang makan, yang pertama sama dengan 4.000, yang terakhir sama. Karena ini makanan Pak, memang Allah yang jaga. Berapa lama makanan ini Pak dimakan? Berapa kali turun? Selama 40 hari. Dan dia selang-seling. Hari ini turun, besok tidak. Hari ini turun, besok tidak. Karena tahu nih jadwal turunnya, banyak orang antrian itu berdesak-desakan. Akhirnya banyak mie yang curang, maka keberkahan makanan ini hilang. Bahkan ada Pak riwayat, apa yang sudah nantrikan orang ternyata dia nak curi, maka akhirnya diangkat itu makanan sudah hilang. Tolong Pak ya, kalau ada makanan jangan ambil yang bukan jatah, karena akan diangkat keberkahannya. Bapak bawa pulang bungkus, ada orang punya hak, tidak ada keberkahan. Kita makan, tidak dengar azan itu berkumandang. Kita kenyang, tapi loyo beribadah. Tapi kalau makanan berkah Pak, memang dia energik untuk taat. Kalau tidak taat, gemuk orangnya, tapi loyo beribadah. Ada orang lapar Pak, tapi semakin lapar dia kuat. Ada orang semakin kenyang, semakin kuat tidur. Karena kenapa? Keberkahannya dicabut. Akhir dari penjelasan tafsir ini, karena ada yang mencuri makanan, maka diambil kembali, berhenti turun. Ya tolong Pak ya, jangan saya biasa tuh lihat, ada biasa penyakit sebagian orang. Di rumahnya orang biasa, itu makanannya selesai mie, tapi nak bungkus, Anda minta izin. Kalau embus ya, tidak boleh. Kalau tidak minta izin sama yang punya hajat, tidak boleh. Ada juga biasa masuk di kantor nomor Nabi yang kebawakan kemana kan tanah, tidak boleh. Jangan. Kalau bilang tuan rumah ya tabe di, karena banyak sekali ambil ke semua, ambil ke, itu halal. Tapi kalau tidak Pak, bungkus sendiri tidak boleh. Itu berbahaya itu makanan. Jangan bawa. Saya tuh sering bilang, kalau ada makanan saya betul-betul tanya ibu, kenapa lebih ini, kenapa kita banyak begini? Bilang ada tersendiri, nah kasihkan. Kalau jatah orang bilang jangan. Saya takut sekali. Nah itu makanan seperti itu Pak, racun pada diri kita. Minimal racun semangat. Nah kurangi semangat tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabe lagi nak? Enggak tabe. Apalagi berikutnya, wa nakuna 'alaiha, agar kami ini semua bisa minas syahidin, bisa menyaksikan semua peristiwa ini, kebesaran ini. Jadi tujuannya satu, mau makan, tenang hatinya, untuk lebih mantap keyakinannya sama Nabi Isa, dan agar dia bisa menjadi orang yang menyaksikan keajaiban itu. Kalau memang niatnya benar, biasanya Allah kasih hidayah, semakin kuat. Tapi kalau tidak Pak, biar kebesaran apapun, kalau orang memang asalnya tidak percaya. Walau annana nazzalna ilaihim malaika wa kallamahumul mauta
Ya, wa kallamul mauta wa syarna alaihim kulla syai' kubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Biar malaikat yang bicara, biar orang mati yang bangun bicara, semua keajaiban yang aneh-aneh didatangkan di depannya, la yu'minu, tidak mau juga beriman, illa ayyasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beriman. Jadi kalau memang dasarnya menilai negatif dan niatnya jelek, biar apa Pak? Seperti umatnya Nabi Musa, umatnya juga Nabi Isa, banyak kejadian begitu. Tidak mau. Seperti Nabi Isa alaihissalam pernah bersama dengan 2 orang, terus dia bawa makanan, ya, roti. Tengah perjalanan roti itu hilang 1. Dia bilang, Nabi Isa, siapa yang makan? Tidak tahu. Nabi Isa diam. Sekali kumpulkan pasir, lalu pasir itu Nabi Isa berdoa jadi emas. 3 pasir, semua jadi emas. Bilang, ini untuk saya, yang ini untuk kamu. Ini yang satu. Nabi bilang, Nabi Isa, yang makan tadi roti. Langsung Nabi bilang, saya tadi yang makan. Balik kok. Ambil mie itu. Sekalinya yang ada apa itu emas, jadi 2 bagiannya, pulang makan. Tidak cocok. Jadi muncullah golongan yang kedua, Pak, ada itu orang tidak tahu diri ditemani. Dan ini juga penyakit. Apa saja Anda tahu terima kasih, Anda tahu menghargai, Anda tahu kasih pinjam uang, tidak tahu bilang tepat waktu menahan, padahal pace-pacin ada itu. Tidak ada seperti tidak ada dia masalah. Tidak ada dilihat. Ya begini, tidak ada masalah. Tidak tahu diri namanya. Nah, bawa itu pulang, akhirnya dalam perjalanan dia dihadang perampok. Dan akhirnya mati dengan emas yang dia bawa. Itulah kalau harta, Pak, tidak berkah, ujung-ujungnya selalu penyesalan. Ujung-ujungnya selalu penyesalan. Terakhir, qala Isa ibnu Maryam. Maka Isa menjawab tadi tujuannya ini, keluhannya, dia bilang, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkan bagi kami, ma'idatan minas sama, meja hidangan yang lengkap dengan mejanya, takunu lana idan, supaya menjadi id bagi kami, li awwalina, bagi yang pertama, wa akhirina, dan sampai umat kami yang terakhir. Dan rupanya, Pak, itu turun, ini Maidah turun, itu persis hari Ahad. Hari Ahad, istilahnya orang sekarang hari Minggu. Itulah sebabnya dihormati betul itu kaum umatnya Nabi Isa, itu hari Ahad, karena turun Maidah situ. Sampai menjadi hari rayanya ya Nasrani, Idnya hari Id itu Ahad. Hari rayanya Yahudi itu siapa? Pada hari Sabtu. Hari rayanya orang Islam hari Jumat. Tapi ingat, Pak, umatnya Nabi Isa dikutuk jadi umatnya Nabi. Kalau umatnya Nabi Musa itu kera, kalau umatnya Nabi Isa itu babi. Kalau umatnya Nabi Muhammad, apa kutukannya? Banyak juga, Pak. Cuma tidak berbentuk binatang. Ya. Karena keterbatasan waktu sampai di sini dulu. Ya, karena ini saya ini yang terakhir ini saya biasa takut-takuti baca ini riwayat. Siapa yang kan dikasih tadi itu, qala Allahu inni munazziluha alaikum.
Allah mengatakan atas doanya Nabi Isa, Allah jawab doanya, saya turunkan kepadamu. Tapi ingat, siapa yang kafir, kufur, maksudnya tidak bersyukur sesudah turun ini, tidak bertambah imannya, tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah baik dirinya, tidak bertambah semangatnya, maka tunggu. Ya, fa inni u'azibuhu azaban. Kalau ada kaidah bahasa begini, Pak, itu artinya dia azab betul. Kalau bapak dikasih murah rezekinya, si murah pekerjaannya, si murah kehidupan dunianya, tidak bertambah baik, Pak, pacalamami mau didapat, azab mau datang. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.